Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Lampung. Hadir di tengah kita yaitu Bapak Frans Helmut Napitupulu ST MPSDA. Terima kasih. Selamat datang ini Pak Frans ya? Ya betul, terima kasih. Frans. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BPJN Lampung. Pak Frans ini didampingi oleh Bapak Rubianto STMT. Pak Rubianto ini sebagai Kasih Pembangunan Jalan dan Jembatan. Selamat datang Pak Rubianto. Selamat datang Pak. Di studio Tegar TV ini. Terima kasih sekali nih Pak Frans dan Pak Rubianto ini. Kita di tengah kesibukan kerja bisa hadir di studio Tegar TV untuk menjelaskan jalan nasional kita, pembangunan jalan nasional kita ya, betul, Pak Frans ya, Pak. Di Provinsi Lampung. Ya Pak Frans, ini di sesi pertama perlu juga sebelum kita mulai ke tema kita yaitu program kerja dan target pembangunan jalan nasional Lampung tahun 2024. Ini sebaiknya kita memperkenalkan dulu Pak Frans dan Pak Rubianto. Silakan Pak Frans. Ya, makasih Pak. Ini makasih untuk undangan dari Tegar TV, Iya. kepada PJ Lampung. Sebelumnya saya mohon maaf ini untuk Ibu pimpinan kita, Ibu Kepala Balai, Bu Susan Opelia berhalangan hadir. Jadi ini diwakilkan ke kami berdua, saya dengan Pak Rubi sendiri. Jadi kalau di BPJN Lampung ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan atau sering kita panggil biar singkat KPIJ. KPIJ. Iya, biar lebih menyingkat. Jadi untuk keseharian tugas saya itu lebih ke tentang pemrograman ke infrastruktur jalan dan jembatan dalam Provinsi Lampung, terus penganggaran kegiatan-kegiatan di jalan dan jembatan di Provinsi Lampung secara garis besarnya seperti itu Pak. Pak Frans sendiri di Lampung sendiri bertugas BPJN Lampung sudah berapa lama Pak? Kalau saya sendiri dari awal saya bertugas di PNS itu udah dari 2011 kira-kira Pak. Oh, cukup lama juga. Iya. Di Lampung ini 10-an tahun lebih ya? Iya, betul. Mungkin dari awal saya berkarir dari staf dulu, pegawai biasa, terus meningkat akhirnya terakhir sekarang di Kepala Seksi ini gitu. Jadi nggak meragukan lagi kalau menguasai wilayah Provinsi Lampung itu Pak ya, termasuk daerah-daerah ya. Oke. Kalau Pak Rubianto STMT ini gimana Pak? Kenalan dulu dengan pemirsa Tegar TV Pak. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, atas undangannya dari Tegar TV. Untuk kami, perkenalkan saya Rubianto dari BPJN Lampung. Kasih pembangunan jalan. Ya, kasih pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Lampung. Ini sekali ya, prioritas betul itu Pak ya. Apa penting sekali ya pembangunan jalan dan jembatan. Luar biasa. Ya. Untuk di Lampung sendiri itu berapa lama Pak Rubianto? saya sebenarnya dulu PNS-nya sudah di Lampung juga Pak. Ya tahun 98 sampai dengan sekarang Pak. Ya sudah cukup lama ya? Pindah-pindah juga Pak, termasuk di bidangnya itu pindah-pindah ya? Iya, artinya kita tugas-tugasnya juga ditugaskan oleh pimpinan kita di Bangka Belitung, di Banten, di Lampung, dan kita udah kembali lagi ke Lampung ini Pak. Mungkin kita kembali lagi ya. Kita sama kembalinya ke Lampung tahun berapa Pak? Setelah muter-muter gitu ya? Kembali lagi tahun 2002 kembali lagi. 2022. Cukup pengalaman ya Pak. Kalau Pak Frans di Lampung aja? Kalau saya di Lampung terus Pak, iya dari awal di Kementerian PU ini. Pak Frans ini karena BPJN ini kan level vertikal ya nasional gitu betul. Ya Pak ya. Itu hubungannya dengan apa direktur MB dinas tempat ini. Jadi kalau secara tupoksi atau kedinasan kita vertikal ke Kementerian PUPR. Kementerian PUPR sendiri itu kita di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga secara eselon 1-nya.
Kemudian untuk koordinasi dengan pihak dinas Pemda terkait itu sering selalu kita lakukan untuk segala kegiatan-kegiatan yang terkait jalan daerah ataupun jalan nasional. Ada koordinasi juga. Selalu koordinasi kita. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini menarik pemirsa dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Pak Frans Helmut Navitopulu STMPSDA, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dan Bapak Robianto STMT. Pak Frans dan Pak Robianto, sebelum kita ke sesi 2 ini supaya pemanasan juga informasi sebelum ke tema kita. Ini kalau misalnya jalan nasional yang di Provinsi Lampung itu panjangnya seberapa sih Pak tepatnya? Ya. Jadi untuk jalan nasional di Provinsi Lampung ini sepanjang 1.298 km, Pak. Itu terbagi dari 65 ruas. Jadi kalau 65 ruas per segmentalnya. Jadi kalau buat Bapak ketahui lebih memudahkan orang awam. Jadi misalnya kita dari Pelabuhan Bakauni menyeberang, itu kita nanti melewati jalan raya utama, terus naik ke atas, terus ke lintas tengah itu, ke arah Kalianda, terus ke batas kota Bandar Lampung, naik lagi ke arah metro, naik lagi ke arah Tegineneng, terus Terbanggi. Nah itu panjangnya sih. Itu 1.298. Nanti itu nanti ada yang lintas timur dari Bakahuni itu kita ke arah Labuan Maringgai, lalu naik lagi ke arah batas Lampung Tengah, terus naik lagi ke arah Kabupaten Mesuji. Nah lalu ada lagi yang lintas barat, Pak. Lintas barat, lintas timur, ada tengah, lintas barat. Itu yang 3 lintas utama lah di Provinsi Lampung. Ya. Jadi kalau lintas barat itu nanti kalau kita patokannya itu dari Imam Bonjol daerah Bambu Kuning, Pasar Bambu Kuning lah kalau orang lebih paham. Nah itu kalau kita terusin itu nanti lewat Pringsewu, Gedong Tataan, terus ke Kota Agung, ke Sanggi, ke Krui, sampai ke Liwa, terus lagi sampai batas Bengkulu. Panjang itu arah. Cukup itu juga. Termasuk Pak Rubianto sering juga roadshow juga ke daerah Damau. Pelaksanaan jembatan, jalan dan jembatan ya Pak. Iya, Pak, betul. Itu kalau ciri-ciri jalan nasional itu apa sih yang membedakan dengan jalan provinsi, Pak? Apa? Median jalan Ya kita biasa cirinya itu Pak, kalau kita jalan nasional tuh di tengahnya markanya itu kita kuning biasanya. Kuning. Jadi kalau warna kuning ya, itu jalan milik jalan nasional pusat lah itu. Gitu ya Pak Frans. Iya, betul. Kalau jalan provinsi beda lagi warnanya ya. Ya, standar putih itu. Standar putih. Oke pemirsa. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita sudah berada pada penghujung sesi pertama. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.